Kecamatan Tamalanrea merupakan salah satu kecamatan yang terletak di pesisir kota Makassar dengan luas wilayah 31,84 km persegi dan jumlah penduduk 103,192 jiwa dengan curah hujan rata-rata 300 mm. Pemirsa, belasan kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir dengan ketinggian air yang beragam. Banjir merendam 14 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir terparah di pemukiman rumah warga yang tinggal di bantaran kanal seperti di Jalan Andi Tondro 5 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan di Jalan Mongin Sidi Baru di Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Dari belasan kecamatan yang terdampak banjir, kami menggunakan Kecamatan Tamalanrea sebagai salah satu persoalan yang akan kami pecahkan dalam inovasi Kifilkes dedikasi tahun 2023. Inovasi yang ditawarkan oleh tim Beaver adalah perencanaan sistem drainase reservoir dan pompa hidram untuk penanganan banjir areal perkotaan padat penduduk di Kota Makassar. Pada areal padat penduduk, drainase didesain paralel dengan beberapa saluran drainase terbuka dan 6 saluran drainase tertutup. Drainase dibuat dengan elevasi yang semakin rendah agar genangan akibat curah hujan yang tinggi dapat mengalir lebih cepat ke sungai atau saluran induk. Semakin cepat air masuk ke dalam saluran drainase, maka genangan air atau banjir dapat segera surut. Dari saluran induk, terdapat filter yang digunakan untuk menyaring kotoran atau sampah yang terbawa aliran, sehingga air dapat dialirkan ke dalam pipa menuju reservoir dengan baik. Air dari saluran drainase akan masuk melalui gorong-gorong, kemudian akan dialirkan melalui pipa-pipa yang terhubung dengan gorong-gorong dan reservoir. Pipa pada saluran drainase diletakkan dengan menggunakan elevasi yang semakin rendah agar air dapat mengalir lebih cepat ke dalam reservoir sehingga genangan banjir dapat segera surut. Elevasi reservoir dibuat lebih rendah daripada daratan. Hal ini bertujuan agar genangan banjir dapat segera surut. Reservoir juga dilengkapi dengan tinggi jagaan. Ini akan berfungsi ketika air pasang, sehingga air pasang tersebut tidak dapat masuk ke dalam reservoir. Pada perencanaan reservoir, terdapat ruang di dasar reservoir yang merupakan tempat sedimentasi agar tidak mengganggu jalan masuk air menuju pompa hidram. Inlet dari pompa hidram terletak di atas ruang sedimentasi sehingga pompa dapat bertahan lebih lama. Pompa hidram akan mengalirkan air jika tinggi air dalam reservoir 3/4 dari tinggi pompa. Hal ini dapat mengurangi daya tekan air laut pada reservoir dikarenakan di dalam reservoir masih terdapat air yang akan menekan ke arah luar dinding reservoir. Kami memilih reservoir yang disertai pompa hidram sebagai salah satu inovasi kami karena pompa hidram tidak membutuhkan bahan bakar atau bahan pelumas sehingga dapat memperkecil biaya pengoperasian. Pada ilustrasi kali ini, pipa dibuat di atas permukaan agar mudah dalam perbaikan. Pipa juga dapat dibuat lebih rendah lagi menyesuaikan dengan bahan pembuatan pipa dan keadaan laut. Selain itu, kami memilih reservoir dikarenakan reservoir tidak membutuhkan alih lahan dan dapat menyesuaikan elevasi lebih rendah daripada pembuatan reservoir di darat. Berikut ilustrasi jika saluran drainase tertutup diletakkan pada elevasi yang lebih dalam. Setelah air tertampung pada gorong-gorong, air akan menuju pada pipa yang diletakkan di dalam permukaan tanah dengan elevasi yang lebih rendah dari daerah banjir.
Pipa drainase dipasang dengan elevasi yang lebih rendah sehingga tidak muncul di atas permukaan air dan menambah estetika. Nilai tambah lainnya adalah pemasangan drainase dengan elevasi lebih rendah dapat mengalirkan air jika terjadi banjir di permukaan tanah yang cekung. Untuk mengatasi apabila debit air banjir meningkat dan melebihi kapasitas tampungan, maka pada pipa inlet diberi katup satu arah agar air yang terletak di dalam reservoir tidak dapat berbalik arah.